Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Azhara dengan NIM B1B1230116 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi Angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 3 yang berjudul Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Negara. Dimulai dari definisi anggaran. Yang dimaksud dengan anggaran atau budget ialah suatu daftar atau pernyataan terperinci tentang rencana penerimaan dan pengeluaran untuk suatu kegiatan untuk jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Ada budget yang susun berdasarkan atas kalender yang mulai tanggal 1 Januari dan ditutup pada tanggal 31 Desember dalam tahun yang bersangkutan. Tetapi ada pula yang dimulai pada tanggal 1 April dan berakhir pada tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya seperti dalam masa pemerintahan Orde Baru. Selanjutnya ada APBN pada masa Orde Baru. Pada era Orde Baru, APBN dikelompokkan menjadi 2 sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Di sisi penerimaan, pengelompokan dibedakan menjadi kelompok penerimaan dalam negeri atau penerimaan rutin dan kelompok penerimaan pembangunan. Dan di sisi pengeluaran juga dikelompokkan menjadi kelompok pengeluaran rutin dan kelompok pengeluaran pembangunan. Pos penerimaan rutin jauh lebih besar daripada pos penerimaan pembangunan. Kemudian dalam pos penerimaan rutin terdapat penerimaan dari pajak langsung, penerimaan pajak tidak langsung, dan penerapan non-pajak. Sedangkan dalam pos penerimaan pembangunan terdapat pos bantuan program dan bantuan proyek. Selanjutnya ada APBN pada masa saat menjelang akhir masa Orde Baru. Pada dasarnya, APBN selalu menampilkan sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Tetapi dengan perubahan pada pos-pos yang ada di dalamnya, pada APBN tahun 1997 atau 1998 menjelang berakhirnya pemerintahan Orde Baru, pos penerimaan dalam negeri dikelompokkan menjadi pos penerimaan dari minyak bumi dan pos penerimaan di luar minyak bumi. Penerimaan di luar minyak dan gas alam sebenarnya berupa penerimaan yang berasal dari pajak. Di antaranya berupa pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea masuk, cukai, pajak ekspor, pajak bumi dan bangunan, pajak lainnya, serta penerimaan bukan pajak atau PNBP dan laba bersih minyak. Di sisi pengeluaran ada pembedaan antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Seperti sebelumnya, pengeluaran rutin terdiri dari pengeluaran untuk gaji pegawai, belanja barang subsidi daerah otonom, bunga dan cicilan utang. Pengeluaran rutin lainnya seperti untuk subsidi BBM dan sebagainya. Kemudian ada APBN masa otonomi daerah. Seperti biasa, setiap anggaran belanja dikelompokkan menjadi pos penerimaan dan pos pengeluaran. Tetapi pos-pos yang ada dalam sisi penerimaan dan sisi pengeluaran dalam era otonomi daerah berbeda dengan yang dianut pada masa pemerintah Orde Baru. Pada pokoknya, budget harus mencerminkan kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang rasional baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Selanjutnya, ada kebijakan anggaran. Pada umumnya, anggaran dapat dipakai sebagai alat untuk mempengaruhi kecepatan peningkatan pendapatan nasional, memperluas kesempatan kerja, maupun mencapai distribusi penghasilan yang merata dalam suatu negara. Adapun mengenai anggaran mana yang dipakai tergantung pada keadaan perekonomian yang bersangkutan. Dalam keadaan deflasi di mana harga umum turun terus biasanya dipergunakan anggaran yang defisit. Dalam keadaan inflasi dipergunakan anggaran yang surplus dan dalam keadaan normal dipergunakan anggaran yang seimbang. Jadi jelasnya anggaran dapat digunakan sebagai alat politik fiskal atau kebijakan fiskal. Selanjutnya ada kebijakan APBN. Peranan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN Indonesia dalam melayani tugas pembangunan, khususnya mengenai dasar-dasar dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan APBN, serta bagaimana pengaruh dari APBN itu terhadap struktur perekonomian Indonesia. Pengalaman sebelum Orde Baru telah memberikan pelajaran kepada bangsa Indonesia bahwa kebijakan pembelanjaan defisit atau deficit financing telah membawa perekonomian ke dalam inflasi yang sangat parah, sehingga perekonomian tidak berkembang dan justru mengalami kemacetan yang diikuti oleh kekacauan sosial. Pada masa itu, pembangunan tidak terjadi, investasi diganti dengan spekulasi, dan semua prasarana jalan raya, pelabuhan, listrik, dan irigasi mengalami kerusakan yang amat parah. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari materi di atas adalah anggaran atau budget adalah rencana terperinci mengenai penerimaan dan pengeluaran untuk jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Penyusunannya melibatkan lembaga eksekutif seperti pemerintah yang mengajukan rencana kepada lembaga legislatif yang merupakan DPR atau DPRD untuk disetujui dan ditetapkan sebagai undang-undang atau peraturan daerah. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Presiden menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN setelah mendapatkan persetujuan DPR.
dengan Menteri Keuangan membantu dalam pengelolaan fiskal. Kebijakan anggaran dipilih berdasarkan kondisi perekonomian, defisit untuk deflasi, surplus untuk inflasi, dan seimbang untuk kondisi normal. Anggaran juga berperan dalam mempengaruhi pendapatan nasional, kesempatan kerja, dan distribusi pendapatan. Dalam perekonomian terbuka, perdagangan luar negeri mempengaruhi pendapatan nasional. Sedangkan kebijakan APBN bertujuan untuk stabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan. Secara keseluruhan, APBN harus mencerminkan kebijakan pembangunan dan prioritas pemerintah dengan alokasi anggaran yang seimbang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.